Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin kembali berbagi informasi. Nah, informasi kali ini saya ingin berbagi tentang program Indonesia Pintar Bapak Ibu yang biasa diterima oleh anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP, SMA, dan sederajat. Tentu dengan kategori-kategori atau persyaratan dengan persyaratan tersendiri. Ya, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini atau bansos ya bantuan Indonesia Pintar ini Bapak Ibu. Nah, di tahun 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menyiapkan anggaran ya, telah menyiapkan dana untuk disalurkan kepada anak-anak didik kita ya, baik SD, SMP maupun SMA sederajat. Lalu untuk tahun 2023 ini syarat dan cara daftarnya bagaimana ya? Terutama Bapak Ibu mungkin yang kemarin itu memasukkan anaknya di kelas 1 ya, kemudian belum masuk ke PIP. Nah, ini barangkali informasi ini penting, informasi ini berharga Bapak Ibu ya bagi Bapak Ibu yang punya anak di kelas 1 yang belum masuk PIP, program PIP ini Bapak Ibu. Program Indonesia Pintar. Baik. Dana PIP di tahun 2022 ini memang sudah tersalurkan ke 16,9 juta siswa ya dari target 17,9. Artinya ada 1 juta yang tidak tersalurkan. Wah, ini kelebihan ya. Jadi kalau tahun kemarin 2022, tahun ini maksud saya, tahun 2022 ini targetnya adalah 16,9, kemudian 16,9 juta ya siswa, sementara targetnya 17,9. Nah, pemerintah telah menginformasikan Bapak Ibu, Menteri Keuangan terutama dalam hal ini, termasuk Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bahwa untuk PIP tahun 2023 ini akan disalurkan ke 20,1 juta penerima. Ya, bertambah berapa persen itu? Ya, bertambah kira-kira 3% maaf bukan 3, bertambah kira-kira 3 juta aja, 3 juta siswa penerima. Itu Bapak Ibu. Oke. Dana yang disiapkan pemerintah untuk bantuan PIP ini Bapak Ibu ya tahun 2023 ini itu sebesar 233,9 triliun. Wow, luar biasa. Nah, informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah pada tanggal 30 Agustus ya 2022. Barangkali yang menyimak ini mendengar pasti yang menyimak rapat kerja anggarannya ini. Nah, anggaran pendidikan tahun 2023 ini sebesar 608,3 triliun. Nah, ini jadi memang sudah mencapai 20% ya dari APBN ya, dari APBN untuk anggaran pendidikan. Ini yang dikutip oleh Menteri Keuangan dan Ibu. Saya dapatkan informasi ini yang pertama dari Setkab ya, Sekretaris Kabinet.go.id, termasuk juga di beberapa media, salah satunya adalah lampungnesia.com pada tanggal 12 November 2022 Bapak Ibu. Oke. Nah, ini rencana alokasi anggaran PIP dan KIP kuliah ya, dan KIP kuliah tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi anggaran keseluruhannya memang ada 233,9 triliun. Nah, kalau tadi saya diungkapkan ada 608 itu dengan semuanya ya, dengan program di kementerian. Tetapi untuk PIP dan KIP kuliah ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya anak kuliah ada ya KIP ya. Ya, kartu Indonesia untuk kuliah ya. Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Nah, untuk PIP saja ini 20,1 juta sasaran ya Bapak Ibu. Sasarannya siapa nih? Siswa. Kemudian untuk para mahasiswa, anak-anak yang sedang kuliah Bapak Ibu, KIP kuliah ini 976,8 ribu. Ya, untuk PIP ini boleh dari SD, SMP, SMA dan sederajat itu 20,1 juta penerima. Kemudian untuk mahasiswa yang sedang berkuliah 976,8 ribu. Termasuk di dalamnya ada tunjangan profesi guru, Bapak Ibu, yang disebut dengan sertifikasi. Baik yang pegawai negeri PNS maupun non PNS yang tetap disalurkan tahun depan. Oke. Nah, ini informasinya Bapak Ibu. Baik. Nah, alur pendaftaran. Nah, Bapak Ibu bagi yang teman-teman orang tua yang belum memiliki PIP, kartu pintar, tentu ada mekanisme
ya, ada mekanisme, ada alur yang harus ditempuh agar mendapatkan kartu PIP tadi, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini ada di laman pip.kemdikbud.go.id, ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, siswa dapat mendaftar dengan membawa KIF atau kartu keluarga sejahtera orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Kemudian jika siswa tersebut tidak memiliki KKKS, yaitu kartu keluarga sehat, kartu keluarga sejahtera, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Jadi nanti SKTM itu menjadi syarat pendaftaran. Kemudian lembaga pendidikan, ya, akan menyerahkan data kepada Dinas Pendidikan dan penyelenggara PIP untuk diseleksi dan divalidasi. Ya, biasanya ini adalah berbasis Dapodik, Bapak Ibu, nanti ya. Kemudian siswa bisa cek Nisen di laman, nah ini, di laman pip.kemdikbud.go.id. Nah, apabila data telah valid, maka pemerintah akan menyerahkan SK nominasi yang berisi data penerima PIP. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang siswa mana saja yang menjadi prioritas ya? Siswa yang seperti apa, kategori siswa apa yang menjadi prioritas sasaran penerima PIP di tahun 2023 ini. Sepertinya ini tidak jauh berbeda ya dengan dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Sasarannya adalah pertama peserta didik pemegang KIP, itu harus ya. Kemudian peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus. Seperti, di sebenarnya ada dua kategori, siswa pemegang KIP, sebab kalau pemegang KIP jelas itu ya, prosedurnya sudah ditempuh. Yang kedua adalah peserta didik dari keluarga miskin. Nah, gitu. Pertimbangan khususnya seperti apa? Pertama, peserta didik yang berstatus yatim dan atau piatu, ya yatim piatu ya, yatim boleh, piatu boleh maksudnya, termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan. Pertama. Yang kedua, peserta didik yang baru kembali bersekolah akibat putus sekolah, drop out. Nah, itu juga berhak menerima PIP. Kemudian peserta didik yang terkena dampak bencana, ya, kemudian peserta didik korban musibah di daerah konflik, peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas, kemudian peserta didik yang orang tua walinya sedang berstatus narapidana di lembaga permasyarakat. Ini juga berhak. Peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga permasyarakat. Ini juga sama berhak untuk skala prioritas ya penerima PIP 2023. Oke, kita lanjut. Nah, dimanfaatkan untuk apa saja? Ini biasanya orang tua kalau sudah dapat PIP ini tidak dimanfaatkan ke sini ya, tetapi dimanfaatkan yang lain. Nah, ini yang salah begitu Pak Ibu. Jadi saya kutip dari laman resminya PIP ya Bapak Ibu, Puslapdik ya, dana PIP hanya bisa digunakan untuk penunjang pendidikan penerima. Dana PIP Kemendikbud bisa digunakan untuk pertama, membeli buku dan alat tulis. Kemudian membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Transportasi dari rumah ke sekolah ya. Uang saku peserta didik. Biaya kursus bagi peserta didik di pendidikan formal dan non formal. Formal. Kemudian biaya praktik tambahan dan biaya magang. Inilah peruntukannya. Jadi ketika menerima dana PIP, maka lengkapi dulu persyaratan atau kebutuhan-kebutuhan anak sekolah. Ini ya, maksudnya. Oke. Nah, besarannya berapa ini? Nah, ini selagi mungkin mudah-mudahan ada perubahan ya, ditinggikan, ditambah gitu nilainya. Mudah-mudahan ya. Besar dana bantuan PIP Kemendikbud dibagi berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk SD dan sederajat 450.000 per tahun. SMP 750.000 per tahun. SMA dan sederajat 1 juta per tahun. Lumayan lah Bapak Ibu ya. Per tahun ya. Oke. Inilah besaran bantuan PIP dan peruntukannya per jenjang ya. Gitu. Barangkali itu informasi yang dapat Kang Edi channel bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu silakan diurus bagi yang belum memiliki kartu KIP ya Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ini kesempatan di tahun 2023 masih tetap nanti pemerintah menyalurkan dana-dana bansos yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video saya berikutnya, di paparan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.